Maka kalau kemudian terjadi dikotomi politik yang sangat berhadap-hadapan ya, polarisasi disintegratif, dampak dari jumlah calon bisa saja terjadi kembali di tengah post-truth era, orang yang lebih mengedepankan emosi daripada data, angka, fakta gitu, dan segala hal yang berkaitan dengan bukti empiris. Ngonten, ngobrolin tema nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu Bapak, sahabat semua, saya perkenalan lagi, nama saya Titi Anggraini. Saya beraktivitas bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, sebuah organisasi non-partisan, non-profit yang memang mempromosikan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta demokratis. Nah, saya izin sedikit terkait dengan tema kita hari ini untuk sedikit saja menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibunda Dr. Aziza dan Ibunda Iroh yang tadi sudah menyampaikan dengan sangat baik sekali. Saya kira ini sekedar tambahan ringkas begitu ya. Saya punya share screen, semoga sudah bisa terlihat di layar. Sambil menunggu, jadi saya membuat slide singkat sebagai panduan sehingga paparan saya bisa lebih runtut gitu ya. Nanti gongnya memang di Mas Hendri nih, karena Mas Hendri pasti banyak sekali data. Saya coba tracking di 2018, kedai kopi itu pernah memotret tentang capres-capres pilihan perempuan gitu ya. Nah, saya sengaja memilih judul yang agak netral, yaitu Capres dan Pemilih Perempuan. Karena kan pada dasarnya kalau bicara emak-emak, dia adalah klaster pemilih perempuan ya, yang jumlahnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Aziza adalah hampir setengah dari populasi Indonesia. Dalam praktik demokrasi, demokrasi itu kan soal popular control dan political equality, atau kendali oleh rakyat yang menyaratkan adanya kesetaraan politik. Nah, salah satu instrumen dari demokrasi adalah pemilihan dan pergantian elit politik melalui pemilihan umum, di mana salah satu prinsipnya one person, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Oleh karena itu, suara laki-laki dan suara perempuan tidak ada bedanya ketika sudah memberikan suara di bilik suara. Sama-sama dihitung sebagai satu suara yang menentukan keterpilihan. Nah, disinilah pentingnya bagaimana memastikan suara perempuan itu tidak ditinggalkan dalam proses pemilu dan dimaknai sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si perempuan, karena sekali lagi dalam kapasitas pemilih suaranya harus dihitung setara. Nah, yang berikut saya ingin memulai dengan data dari World Economic Forum yang mereka rilis dalam konteks Global Gender Gap Report tahun 2021. Jadi mengukur tentang indeks kesenjangan gender dunia. Nah, posisi Indonesia itu memang agak kurang menggembirakan. Kita berada di peringkat 101 dari 156 negara yang diukur indeks kesetaraan atau indeks kesenjangan gendernya ya, untuk melihat sejauh mana ada kesenjangan gender di antara laki-laki dan perempuan. Tidak untuk membeda-bedakan dan mendikotomi ya, tetapi ini dalam konteks misalnya melihat dari partisipasi ekonomi dan kesempatan, lalu akses kepada pendidikan, kemudian konteks aspek kesehatan dan daya bertahan. Nah, yang terakhir itu pemberdayaan politik. Kalau dari sisi ekonomi, kita di 2021, kalau secara umum ya menyeluruh kita peringkat 101. Dari sisi ekonomi kita itu peringkat 99 dari 156 negara. Tadi Ibu Dr. Iroh dan Ibunda Iroh dan Dr. Aziza juga menyebutkan soal berapa kali menyebut UMKM, pemberdayaan perempuan dari aspek ekonomi begitu ya. Memang ternyata urgensinya didukung oleh data-data empirik. Perempuan di Indonesia itu belum mencapai kepada posisi ketahanan ekonomi gitu. Peringkat kita di dunia masih peringkat 99. Lalu dari sisi pendidikan juga demikian 107. Lalu dari sisi kesehatan 76 dan dari sisi politik itu 92. Nah, dari sisi politik ini adalah aspek-aspek yang diukur oleh World Economic Forum ya.
misalnya dari sisi ekonomi itu mengukur dari tingkat penyerapan tenaga kerja perempuan, lalu kesetaraan gaji ketika mereka bekerja dalam tempat yang sama gitu ya, kemudian dan seterusnya, mengukur dari profesional dan juga tenaga kerja teknis. Lalu dari sisi pendidikan mengukur dari literasi, angka literasi rata-rata, sejauh mana yang sekolah sampai tingkat SD, sampai SMP, dan juga pendidikan tinggi. Kemudian dari sisi kesehatan, seks rasio dalam kelahiran, dan juga kondisi kesehatan, angka harapan hidup. Dan yang terakhir ini dari sisi politik itu bicara soal perempuan di parlemen, perempuan di posisi kementerian, dan yang terakhir perempuan yang memimpin negara gitu. Nah, ini yang kemudian membuat posisi kita di 101. Nah, bagaimana kemudian kalau kita bicara soal pemilu dan pilkada 2024? Di 2024 itu bukan hanya ada pemilu, tapi juga ada pilkada. Dan memang ini adalah siklus 5 tahunan dari pemilu serentak kita yang terakhir kita selenggarakan pada 2019. Pada 2024 mendatang, kita akan kembali menyelenggarakan pemilu legislatif, yaitu memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota serentak pada hari, waktu, dan tanggal yang sama dengan pemilu presiden. Jadi sejauh ini KPU mengusulkan agar hari pemungutan suaranya itu diselenggarakan pada hari Rabu 21 Februari 2024. Nah, jadi ini agak unik nih karena KPU tidak menduplikasi pemungutan suara yang sama dengan 2019 di bulan April ya, tetapi di bulan Februari nanti akan diusulkan. Bulan Februari itu lagi musim hujan, kalau di Jakarta biasanya sering banjir, di Tangerang juga begitu gitu ya. Nah, kenapa KPU memajukan hari pemungutan suara usulannya di Februari 2024? Karena pada tahun yang sama itu juga akan berlangsung pilkada pemilihan gubernur, bupati, wali kota di seluruh wilayah Indonesia. Kalau pilgub itu di 33 provinsi karena kecuali DIY ya. Dan kalau untuk pilkada kabupaten kota di seluruh wilayah kecuali 6 kabupaten kota DKI karena tidak ada pilkada. Dan itu diusulkan oleh KPU pemungutan suaranya pada Rabu 27, mohon maaf ini ada salah sedikit, 27 November 2024, jadi ada jeda ya, tidak pada tahun yang sama. Kenapa kemudian November? Karena pasal 201 ayat 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menyatakan pilkada itu diselenggarakan secara nasional pada 2024 bulan November gitu ya. Dan akhirnya kepala daerah yang ikut pilkada 2020 itu akan berakhir masa jabatannya pada 2024. Lalu daerah-daerah yang kepala daerahnya akhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023 itu tidak akan ada pilkada dan akan dijabat oleh penjabat yang dipilih oleh oleh struktur pemerintahan yang ada dan akan ikut pilkada lagi pada 2024 27 November ini. Tetapi ini baru usulan begitu ya, belum ada ketok final sebab KPU akan membuat keputusan final itu setelah ada rapat konsultasi antara KPU dengan pemerintah bersama DPR pada 16 September 2021. Jadi pada hari Kamis yang akan datang. Nah, itu sedikit ilustrasi pengantar. Lalu saya masuk kepada pemilih perempuan. Memang kita bahasannya fokus kepada elektabilitas capres pilihan emak-emak ya, menakar elektabilitas capres di mata emak-emak gitu. Tetapi saya ingin bicara dalam konteks yang lebih besar, perempuan. Nah, yang pertama tadi Ibu Dr. Aziza sudah menyampaikan data pemilih perempuan dan juga populasi perempuan di Indonesia. Pertama, kalau kita melihat perempuan itu bukan individu tunggal. Jadi tidak bisa perempuan itu hanya dalam satu diksi narasi yang sama gitu ya. Perempuan pun mereka terbentuk dari perbedaan latar, perbedaan ideologi. Sebut saja perempuan politik, pasti beda-beda. Ada yang partainya kuning, merah, hijau, biru dan seterusnya begitu ya. Sekarang saja di parlemen ada 9 partai, di non parlemen ada banyak partai. Jadi perempuan pun adalah individu dengan karakter yang juga berbeda begitu, bukan individu yang seragam. Nah, perempuan juga terdistribusi atau terbagi dalam perempuan sebagai anak, perempuan sebagai ibu atau mak-mak gitu ya, perempuan sebagai nenek,
perempuan sebagai tante, dan seterusnya. Jadi ini juga yang kemudian melihat perempuan harus lebih holistik dan komprehensif lagi. Karena beda latar, beda karakter, beda kelompok, pasti akan beda pendekatan. Lalu perempuan juga tersebar dalam ragam sebaran usia. Dan ini yang kemudian ibu-ibu pun, emak-emak pun itu kan ada ibu-ibu muda, ada emak-emak yang matang begitu dan seterusnya, ada yang lansia, senior dan lain-lain. Nah, sebagai ilustrasi pada pemilu 2019 lalu, pada pemilu presiden ya, itu terdapat 100.220.170 pemilih perempuan dari total 199.987.970 pemilih. Jadi pemilih perempuan pada Pilpres 2019 itu jauh lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Jadi 100 juta ya, walaupun tidak banyak-banyak amat gitu ya. Tidak pakai jauh lebih banyak, tapi lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Nah, ternyata kalau dari sisi jumlah partisipasi, pemilih perempuan itu angka partisipasinya itu tinggi gitu ya. Pemilih perempuan yang memberikan suaranya jumlah dia 50,11%, tapi yang memberikan suara 51,17%. Artinya apa? Sebagai pemilih, perempuan itu lebih loyal daripada pemilih laki-laki. Ini bisa dikontribusikan oleh faktor politik, faktor sosial, budaya. Bisa saja karena misalnya kalau yang laki-laki itu kan kerja, ada yang melaut, ada yang kerja di luar rumah pada hari H, sehingga perempuan yang memang kalau lihat dari karakteristik Indonesia lebih banyak tinggal di rumah, lebih leluasa untuk pergi ke TPS. Tetapi data ini memperlihatkan bahwa pemilih perempuan itu loyal secara politik gitu. Itu saja dia sudah jadi modalitas untuk para capres dan cawapres. Nah, yang berikut kalau kita bicara soal klasifikasi usia, di sini bisa terlihat bahwa pemilih usia muda di Indonesia itu adalah mayoritas, lebih dari 50%, hampir 60%. Nah, ini yang berusia di bawah 20 sampai yang berusia sampai dengan usia 40, itu adalah usia dominan dari jumlah pemilih di Indonesia. Dan perempuan itu ada di dalam sini. Jadi tantangan capres berikutnya adalah bagaimana dia mampu mendekati pemilih, sudahlah perempuan, tambah lagi perempuan muda. Apalagi karakter perempuan muda itu kan agak berbeda ya. Dia cenderung dinamis, lalu kemudian lebih cenderung independen, mandiri, dan seterusnya. Meskipun tadi banyak karakter, misalnya disebutkan mendengarkan ustadz, lalu juga kepala keluarga, lalu juga misalnya orang-orang yang dianggap dituakan, itu juga menjadi preferensi atau menjadi referensi perempuan di dalam membuat pilihan. Tetapi sekali lagi perempuan adalah individu yang tidak tunggal, bukan individu yang seragam, dia harus didekati dengan juga keberagaman yang melatari atau mewarnai si perempuan itu sendiri. Nah, yang berikut bagaimana kemudian perempuan di Pilpres 2024. Jadi kalau kita lihat perempuan di 2024 yang pertama, 2024 itu akan menjadi pemilu yang kompleks. Sangat mungkin mereplikasi masalah-masalah yang terjadi pada pemilu, ini mohon maaf salah ketik lagi nih, agak banyak salah ketik ya, pada pemilu 2019 lalu gitu. Jadi kalau di 2019 lalu kita tahu ada korban karena kelelahan dan lain sebagainya, lalu ada permasalahan keterbelahan di masyarakat, itu sangat mungkin bisa saja terjadi kembali begitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara soal elektabilitas, lagi-lagi konstelasi paslon Pilpres itu masih sangat cair, bergantung penuh pada dinamika politik antar partai-partai. Meski elektabilitas juga sangat mungkin jadi pertimbangan dalam penentuan calon oleh partai-partai. Sebab pintu masuk untuk menjadi kandidat di Pilpres hanya bisa melalui partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden, yaitu memiliki 20% kursi atau 25% suara sah. Nah, ini yang juga menjadi salah satu pertimbangan yang harus dipikirkan ketika bicara soal bagaimana peta pertarungan Pilpres 2024. Posisi partai politik yang menjadi posisi penentu karena dia yang akan menentukan siapa yang bisa dicalonkan atau tidak dengan persyaratan kursi dan suara ini. Saya ingin perlihatkan misalnya di layar, kalau dari sisi konfigurasi partai
yang bisa mencalonkan capres-cawapres di 2019, di 2024 mohon maaf, dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% kursi atau 25% suara sah, itu adalah 9 partai parlemen karena harus punya kursi dan suara sah ya gitu. Satu-satunya partai yang bisa mengusung capres cawapresnya sendiri itu hanya PDIP. Karena hanya PDIP yang punya kursi parlemen di atas 20%, yaitu 22%. Sisanya maka partai-partai lain itu harus berkoalisi dalam membentuk pencalonan gitu. Jadi kalau kita bicara capres cawapres memang modalitas elektabilitas atau popularitas di publik itu penting. Tetapi kemampuan untuk mengkonsolidasi dukungan partai itu juga lebih dari penting gitu ya, karena memang tiketnya didapat dari partai politik. Nah ini kita kalau boleh lihat ya, maka mau tidak mau dari konfigurasi ini bisa menghasilkan kalau kita belajar dari pemilu 2009 3 calon gitu ya. Tetapi kan di 2014 dan 2019 calonnya hanya ada 2. Kalau saya sendiri sih berharap pasangan calon kita minimal 3 pasangan calon. Karena kalau 4 kayaknya kalkulasi politiknya agak susah ya dengan distribusi persyaratan memiliki 20% kursi atau 25% suara sah di parlemen. Nah inilah yang kemudian akan menjadi pertarungan bagi kandidat-kandidat potensial ketika dia bicara peta politik 2024 khususnya Pilpres. Nah yang selanjutnya ini slide terakhir ya. Di 2024 itu bisa dipastikan fokus pemilih akan lebih berat pada Pilpres. Maka kalau kemudian terjadi dikotomi politik yang sangat berhadap-hadapan ya, polarisasi disintegratif dampak dari jumlah calon bisa saja terjadi kembali di tengah post-truth era, orang yang lebih mengedepankan emosi daripada data, angka, fakta gitu dan segala hal yang berkaitan dengan bukti empiris. Nah ini yang sebenarnya jadi tantangan juga bagi perempuan karena kerentanan itu sangat terjadi pada perempuan. Riset yang dilakukan oleh salah satu universitas terkait dengan penggunaan media sosial, ternyata polarisasi dan hoax itu sangat rentan menyasar perempuan dan lebih menyasar perempuan untuk menjadi korban. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita. Lalu selama ini kalau boleh evaluasi ya, perempuan itu masih diposisikan sebagai sekedar sumber suara saja atau sebagai objek, belum menjadi subjek, belum menjadi penentu substantif gitu ya. Jadi dia diperlukan karena dia bisa menghantarkan kemenangan, tetapi dia belum dilihat lebih dari itu secara optimal. Mestinya perempuan terlibat dan dilibatkan bukan hanya secara simbolik, namun juga substantif, menjadi bagian dari pergerakan kemenangan bukan hanya pada wilayah pinggiran, tetapi juga epicentrum tim pasangan calon. Lalu paslon diharapkan mampu membawa isu dan penyelesaian masalah perempuan dalam visi, misi, dan program mereka. Menghadirkan perempuan bukan hanya sebagai fisik yang diperlukan suaranya di bilik suara, tetapi juga menghadirkan perempuan yang suaranya terdengar di dalam visi, misi, dan program yang dibuat. Misalnya bagaimana kemudian gagasan Dr. Aziza, Ibunda Dr. Aziza itu masuk ke dalam visi misi yang mereka buat. Gagasan Ibunda Iroh itu juga didengar dan terartikulasi di dalam program yang akan mereka sampaikan ketika debat kandidat dan seterusnya. Ini jadi tantangan besar kita sebenarnya di pemilu presiden yang akan datang. Lalu kemudian bagaimana mengelola pemilih perempuan berdasar segmentasinya. Tadi kita sudah lihat bahwa perempuan itu bukan individu yang seragam, bukan individu yang tunggal. Nah, pendekatan yang menyasar kebutuhan dan karakter kelompok pemilih perempuan itu diperlukan. Jadi calon pun kalau ingin bisa mendapatkan suara perempuan dengan baik, dia harus punya strategi yang tidak seragam begitu ya, tetapi strategi yang segmented. Nah, makanya Mas Henry Satrioni cocok jadi konsultan untuk yang begini-ginian gitu ya. Nah, perempuan diharapkan oleh pasangan calon, kita berharap perempuan itu dihadirkan dalam struktur inti pemenangan. Nah, itu yang menjadi sangat penting. Karena tidak bisa perempuan itu hanya diwakili pemikirannya oleh laki-laki, tetapi pemikirannya juga harus dihadirkan oleh si perempuan langsung. Misalnya bagaimana menjawab persoalan angka kematian ibu dan bayi, itu akan lebih otoritatif dan lebih valid kalau yang bicara itu adalah perempuan. Dan yang terakhir, optimalisasi media sosial untuk penjangkauan pemilih perempuan. Saya tidak mengulangi karena tadi sudah dibahas banyak oleh Ibunda Iroh soal bagian ini. Nah, yang terakhir,
saya berpandangan terkait dengan tema kita hari ini, yang penting mengingat loyalitas pemilih perempuan, maka partai politik dan calon-calon potensial siapapun itu penting untuk mengelola basis pemilih perempuan dengan serius sejak jauh-jauh hari. Penting juga untuk menghindari kontroversi. Makanya tadi saya setuju tuh gitu ya, soal rekam jejak, keluarga, menampilkan citra yang betul-betul menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia sebagai sosok yang berdiri di atas semua kepentingan, sebagai sosok yang dianggap sebagai inspirasi, itu penting dihadirkan gitu ya. Dan kontroversi itu mestinya dihindari. Nah, yang berikut juga paling minim komunikasi dengan kelompok pemilih perempuan harus terus dibangun untuk memelihara ingatan baik soal kehadiran politik yang melampaui siklus elektoral, sehingga perempuan itu tidak mengingat si calon hanya dalam proses pemilu saja, tetapi melampaui masa-masa atau waktu-waktu elektoral, bahwa si calon itu selalu hadir bersama perempuan dan kelompok perempuan, bahkan ketika pemilu pun sudah selesai gitu. Jadi perempuan itu tidak ditinggalkan ketika pemilunya sudah berakhir. Dan yang terakhir, media sosial menjadi medium alternatif untuk menjangkau pemilih perempuan, khususnya kelompok kelompok pemilih perempuan milenial yang lebih independen dalam membuat keputusan. Nah, itu saya kira yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Saya selesai di sana, semoga bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang kita bisa bedah bersama. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.